Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pagi hari ini kamu akan mempelajari topik pembahasan baru yang berjudul dualisme cahaya. Adapun topik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, bahagian pertama daripada dualisme cahaya, yaitu konsep sebuah foton. Apa itu yang dimaksud foton dan seperti apa sifat daripada foton tersebut? Teori tentang foton itu dikemukakan oleh seorang yang bernama Planck. Planck adalah seorang fisikawan Jerman dan dikenal dengan penemuannya yang disebut teori kuantum Planck. Kuantum artinya sebuah anggapan bahwa terdapat partikel elementer terkecil. Partikel elementer yang membawa radiasi gelombang elektromagnetik. Misalnya spektrum daripada gelombang elektromagnetik, dari cahaya, gelombang radio, sinar X, dan seterusnya. Dan kuantum ini juga disebut sebagai foton. Hal apa yang khusus atau spesifik daripada foton ini dibanding partikel elementer yang lain? Albert Einstein menyatakan bahwa foton itu adalah kuantum cahaya karena foton itu memiliki karakter tersendiri, yaitu tidak memiliki massa dan dalam ruang vakum itu kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Berarti foton itu sendiri adalah cahaya. Di satu saat, foton ini dapat bersifat sebagai gelombang cahaya, dan di saat yang lain dapat bersifat sebagai partikel cahaya. Sehingga disimpulkan bahwa foton memiliki dua sifat, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Dan disebut dia dualisme gelombang partikel cahaya. Planck menemukan persamaan dasar untuk menghitung energi foton dengan besaran yang disebutkan yaitu E sama dengan H kali F. Di mana F ini adalah kecepatan cahaya C dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang, atau C sama dengan lambda kali F. E itu adalah energi foton dalam satuan Joule, F adalah frekuensi foton, H itu adalah sebuah tetapan yang dikemukakan oleh Planck yang disebut dengan tetapan Planck dengan besaran 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule detik. C adalah kecepatan cahaya atau kecepatan foton 3 kali 10 pangkat 8. Dan lambda itu adalah panjang gelombang foton. Selanjutnya bahwa foton itu adalah sebagai partikel. Ini dibuktikan oleh percobaan yang dilakukan oleh Einstein. Dan di dalam percobaan ini yang disebut dengan percobaan efek fotolistrik yang akan kamu pelajari selanjutnya nanti, yang membuktikan, Einstein membuktikan bahwa cahaya bersifat sebagai partikel dengan percobaan efek fotolistriknya. Dan pada percobaan yang berhasil ini, disinilah Einstein menerima Nobel. Inilah penemuan Einstein, di mana Einstein dihargai dan ia menerima Nobel untuk percobaan efek fotolistrik. Dan percobaan efek fotolistrik ini adalah kita pergunakan sehari-hari. Bagi kamu yang memiliki kalkulator, yang memiliki solar cell itu di atasnya, artinya tidak mempergunakan baterai, tapi ada solar cell di atas daripada ujung atas daripada kalkulatornya. Itulah yang dimaksud dengan efek fotolistrik yang ditemukan oleh Einstein. Beberapa pemanfaatan daripada foton, misalnya ini kita lihat kalau dalam sebuah ruangan seperti ini pengaturan suara atau musik, maka adalah penguat dubbing daripada pengolahan suara
sebuah film dokumenter misalnya, ya, di mana suara ini dapat direkam dalam bentuk sinyal optik, ya, kemudian itu dapat diputar dan dapat diatur, disesuaikan, ya, sehingga penyanyinya dengan suara yang dihasilkan itu bisa sama, ya, tampak suara yang disampaikan itu sama dengan mimik daripada penyanyinya. Demikian juga pemanfaatan lain daripada foton, ya, yaitu sebagai tabung foto pengganda. Dalam hal ini berfungsi untuk mengamati spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. Ya, efek fotolistrik pada tabung ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi untuk mendeteksi foton dan dapat dimanfaatkan juga untuk spektroskopi, ya, yaitu peralatan yang disebut dengan fotoelektron spektroskopi atau PES. Ini manfaat kedua daripada foton. Manfaat ketiga daripada foton, ya, menyerap teknologi baru sekarang ini, yaitu sebagai charge coupled device. Ya. CCD ini adalah produk elektronik, ya, yang memiliki kamera, di mana kamera ponsel, ya, misalnya, atau kamera digital sekarang, ya, semakin lama semakin tinggi resolusinya. Dengan adanya kemampuan lebih baik daripada CCD-nya, ya, misalnya sampai 12 megapiksel, dan memanfaatkan prinsip fotolistrik yang tadi dibuktikan oleh percobaan Einstein. Baik, sebagai contoh soal, ya, seberkas cahaya memiliki energi 1,65 kali 10 pangkat min 15 Joule. Tentukan frekuensi dan panjang gelombang berkas cahaya tersebut, di mana tetapan Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule detik. Diketahui data sudah ada dan ditanya frekuensi F dan panjang gelombang lambda. Dari persamaan yang tadinya dikemukakan oleh Planck, E sama dengan HF. Maka dari sini dapat kita tentukan berapa frekuensi daripada berkas cahaya tersebut, di mana F sama dengan E per H. Jadi E-nya 1,65 kali 10 pangkat min 15, H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34, maka diperolehlah frekuensi daripada cahaya tersebut 0,25 kali 10 pangkat 17. Ya. Dengan frekuensi pangkat 17, maka dapat kita tentukan panjang gelombangnya dari persamaan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya C sama dengan lambda kali frekuensi. Ya. Maka di mana kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8, frekuensi 0,25 kali 10 pangkat 17, maka diperolehlah berkas cahaya yang frekuensinya 0,25 kali 10 pangkat 17. Itu memiliki panjang gelombang 12 kali 10 pangkat min 9 meter. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, sebuah pemancar berdaya 1000 watt memancarkan foton tiap detiknya sebanyak 5 kali 10 pangkat 20 buah foton. Tentukanlah energi sebuah foton. Ya, data diberikan P 1000 watt dan jumlah fotonnya N adalah 5 kali 10 pangkat 20 buah foton. Kemudian ditanyakan E atau energi satu buah foton. Ya, dari persamaan energi Planck yaitu E sama dengan HF, atau jika ada N buah foton berarti N kali HF. Itu sama dengan energi juga sama dengan daya kali lamanya waktu, P kali T. Ya, dari kedua hubungan ini maka dapat diperoleh, ya, berapa frekuensi. Ya, frekuensi pertama F sama dengan PT per N kali H. Ya, P itu 1000 watt dalam waktu 1 detik, pancaran 1 detik. T
T sama dengan 1, dan N tadi 5 kali 10 pangkat 20, H adalah konstanta Planck. Maka diperolehlah frekuensi daripada pemancar tersebut adalah 10 pangkat 17 per 33 Hz. Itu yang pertama. Selanjutnya, untuk satu buah foton, ya, yang kita hitung ini tadi frekuensi untuk foton sebanyak 5 kali 10 pangkat 20. Untuk satu buah foton, maka kita peroleh nilainya yaitu 1 kali tetapan Planck, ya, 1 kali tetapan Planck kali frekuensinya, ini frekuensi tadi, maka kita perolehlah energinya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 18 Joule untuk sebuah foton. Karena satu elektron volt, ya, apabila kita mau mengkonversi nilai daripada Joule ke elektron volt, maka kita peroleh, ya, energi daripada sebuah foton tadi yang besarnya 2 kali 10 pangkat minus 18, ya, jika dibagi dengan besaran elektron, maka hasilnya bahwa sebuah foton memiliki energi 12,5 elektron volt. Jadi inilah besaran daripada energi sebuah foton dalam satuan elektron volt. Contoh yang terakhir. Sebuah lampu biru memancarkan cahaya dengan panjang gelombang rata-rata 4.500 angstrom. Spesifikasi lampu adalah 150 watt dan 80% dari energinya tampil sebagai cahaya yang dipancarkan. Hitunglah banyaknya foton yang dipancarkan lampu setiap detiknya. Data yang diberikan, daya lampu 150 watt, dan energi yang dipergunakan sebagai cahaya itu adalah 80% dari energi totalnya. Ya, yang ditanyakan berapa banyak foton yang dipancarkan setiap detik oleh lampu tersebut. Ya, dari persamaan energi, maka kita dapat menghitung apabila sebagai cahaya dia, energinya berfungsi 80%. Berarti 80% dari energi total itu adalah energi cahayanya. Ya. Nah, jadi kita boleh buatkan 80% dari energinya, yaitu daya kali waktu, karena energi juga daya kali waktunya, ya, sama dengan N kali H, di mana F ini dapat kita konversikan menjadi C per lambda. Maka memasukkan besaran di atas, ini adalah jumlah, ya, foton per satuan waktu N per T. Maka kebalikannya adalah 8 per 10, ya, 0,8 per 10 kali P kali lambda per H kali C, atau C kali H. Nah, di mana dayanya adalah 150 watt, kemudian panjang gelombangnya adalah 4.500 angstrom. 1 angstrom itu adalah 10 pangkat minus 10. Ya, 4.500 angstrom berarti 4.500 kali 10 pangkat minus 10. Dibagi 10, C-nya kecepatan cahaya, dan H itu adalah tetapan Planck. Maka diperolehlah bahwa lampu berdaya 150 watt ini, ya, memancarkan foton sebanyak 2,72 kali 10 pangkat 20 foton per detik. Jadi inilah banyaknya foton yang dipancarkan oleh cahaya dengan energi 80% sebagai energi foton. Inilah contoh dan topik tentang foton, konsep foton, latar belakang daripada foton yang akan kita terapkan selanjutnya, pembuktian bahwa foton itu bersifat sebagai partikel. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sampai jumpa untuk topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.